Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai daerah, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya sudah ada Jundi Al-Muhandis, Ketua BEM FEB UI, kemudian Ahmad Zia selaku peneliti Poltreking Indonesia, Bahtra Banong, jubir Partai Gerindra, dan Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development and Economics and Finance atau INDEF. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Ya, selamat sore. Baik, sore Mbak. Baik, Ya, sepertinya selamat satu sore, lagi Mbak. kita masih menunggu ya kehadiran bergabungnya Pak Bahtra Banong, jubir Partai Gerindra, tapi tidak mengapa kita mulai saja. Nah, untuk melihat secara konteks lebih awal dulu ya mengenai gelombang aksi unjuk rasa dari teman-teman mahasiswa, saya ingin ke Mas Jundi terlebih dahulu. Gelombang aksi mahasiswa hingga kini masih terus bergulir. Pertanyaannya Mas Jundi, apakah perwakilan teman-teman UI ada yang ikut turun pada hari ini dan bagaimana tanggapannya bahwa sejak dimulai oleh teman-teman UI pekan lalu sampai dengan hari ini masih berlangsung juga di berbagai daerah termasuk di Jakarta? Ya, baik, selamat malam, Soja dan pemirsa sekalian. Untuk hari ini memang masa aksi dari Universitas Indonesia tidak turun ke jalan. Pun begitu, reaksi kami sebagai mahasiswa UI ya, kami harus meluruskan sedikit ya, bahwasannya yang namanya aksi itu adalah buah dari keresahan dan kekecewaan masyarakat. Maka nggak penting siapa yang akhirnya melakukan aksi terlebih dahulu, siapa yang memulai atau memantik. Karena pada akhirnya kita sama-sama menyampaikan keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat inilah yang tidak hadir dari ruang hampa. Keresahan masyarakat hari ini datang dari tata kelola yang buruk, terutama di perekonomian dalam pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran. Kita bisa lihat pengeluaran-pengeluaran yang eksesif dan tidak tepat sasaran dalam APBN kita, seperti pada program makan bergizi gratis, kemudian juga Koperasi Desa Merah Putih, juga pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan. Di satu sisi, legislatif juga tidak bisa lari dari kritik kami. Kita lihat bagaimana meaningful participation dan juga keterbukaan atau transparansi tidak hadir dalam proses legislasi yang dibangun oleh DPR, misalnya dalam RUU Polri serta RUU P2SK. Maka kami memandang barang tentu ini adalah sinyal bahwasannya pemerintah harus melakukan serangkaian evaluasi mendalam berbagai kebijakan serta proses yang akan berjalan dalam mengelola perekonomian kita. Karena rasanya hari ini kebijakan itu sudah sampai ke rumah-rumah masyarakat, sudah sampai ke piring-piring masyarakat, dan keadaan semakin mengikis kesejahteraan masyarakat. Begitu kurangnya. Baik, Mas Jundi, evaluasi yang mendalam ini menjadi harapan dari semua masyarakat atas tata kelola yang tadi Anda mention ya, dinilai tidak maksimal, masih buruk dalam era saat ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, apalagi teman-teman UI juga ya pasti melihat bagaimana respons pemerintah atas gelombang aksi unjuk rasa teman-teman mahasiswa. Cukupkah atau justru masih sangat jauh dari harapan? Karena kan sebenarnya kalau kita simak ya, pemerintah selalu mengatakan bahwa situasi sudah aman terkendali. Tetapi bagaimana tanggapan teman-teman UI? Baik, kalau misalnya kami ditanya bagaimana tanggapan kami terhadap respon pemerintah, maka kami menganggap respon-respon yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya dari Bapak Prasetyo Hadi ataupun juga dari Badan Komunikasi yang mewakili istana, kami merasa semua jawaban yang diberikan adalah bentuk komunikasi yang sebenarnya bisa dibilang defensif serta membicarakan poin-poin yang normatif saja. Ya kami bisa lihatlah cara pemerintah mengatakan kondisi masih baik-baik saja, kondisi masih aman-aman saja, adalah bagian dari hilangnya sense of crisis dalam kondisi yang sudah bisa kita bilang dirasakan oleh masyarakat itu tidak baik. Sense of crisis inilah yang kami rasa membuat pemerintah cenderung defensif dan blaming others atau menyalahkan pihak lain. Hari ini kondisi perekonomian tidak baik yang disalahkan selalu tentang pihak eksternal, kondisi geopolitik. Padahal kalau kita lihat, contohnya saja dari data pelemahan rupiah begitu ya, kita bisa sadari bahwasannya meskipun negara lain juga mengalami depresiasi nilai tukar, rupiah itu mendalami lebih dalam dari banyak sekali negara. Artinya apa? Artinya ada kesalahan fundamental dalam perekonomian kita. Dengan atau tanpa kondisi eksternal, perekonomian kita memang dikelola secara salah dan pasti akan menjadikan kesejahteraan di masyarakat itu terdampak. Jadi kami menilai apa yang hari ini pemerintah lakukan adalah bentuk dari tidak hadir sense of crisis. Jadi bagaimana
masyarakat, bagaimana pasar, bagaimana publik mau berharap pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada jika untuk mengakui dan menyadari adanya tata kelola yang salah saja, pemerintah tidak bisa menunjukkan itu. Kami rasa respon yang kami bisa sampaikan sejauh ini merespon apa yang pemerintah telah sampaikan seperti itu, Mbak. Baik, lugas dan tegas inti dan respon apa yang disampaikan pemerintah ditanggapi oleh teman-teman dari UI. Nah, sekarang kita akan masuk kepada data survei. Nah, di sini ada dari Poltreking ya, Mas Ahmad Zia. Mas Ahmad, jika kita lihat ya terkait dengan hasil survei terakhir yang Poltreking rilis, kepuasan publik di sini kami catat mencapai 72,2%. Nah, bagaimana menjelaskan terkait dengan justru di lapangan muncul fenomena demonstrasi mahasiswa yang semakin meluas dan membawa tuntutan lintas sektor? Apakah memang dalam survei yang dilakukan ini ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak tertangkap secara utuh? Baik, terima kasih Mbak Soza dan juga pemirsa dan juga para narasumber. Dari hasil data kami, bahwasanya sebelum ke sana kita perlu melihat bahwasanya fenomena yang jernih dan secara bijaksana, yang gerakan-gerakan mahasiswa yang terjadi saat ini merupakan adalah bukan dari gerakan pertentangan dua kutub antara pemerintah dan publik dengan publik. Artinya mahasiswa ini adalah suara-suara yang perlu didengar dan bahkan diaktualisasikan oleh pemerintah untuk menjadi sebuah kebijakan yang lebih mengena secara real kepada masyarakat. Baik, secara data, maka dari data kami, survei kami menangkap denyut nadi makro bahwasanya masyarakat di akar rumput tidak bisa membaca, tidak harus membaca secara gamblang, secara general 72,2%, tapi harus lebih detail, mendalam secara sektoral. Seperti yang disampaikan oleh mahasiswa hari ini di lapangan, bahwasanya banyak yang menyampaikan tentang ekonomi secara real. Kami menangkap bahwasanya tingkat kepuasan kinerja pemerintah dalam berbagai bidang, ada 7 bidang yang kami tangkap, ada kesehatan, pertahanan, pendidikan, sosial budaya, politik dan stabilitas nasional, hukum, pemberantasan korupsi, dan ekonomi. Nah, dalam data kami bahwasanya bidang ekonomi, hukum, dan juga politik merupakan 3 bidang yang paling perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga wajar saja kalau seandainya publik turun ke jalan dan juga mahasiswa menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah bisa bekerja secara real. Nah, menanggapi dengan itu. Nah, secara eksplisit kembali, secara mendalam bahwasanya dalam ekonomi keberhasilan kinerja pemerintah Prabowo Gibran, kami menangkap hal yang paling krusial adalah 45% publik mengatakan bahwasanya mengendalikan harga kebutuhan pokok menjadi hal yang paling krusial yang perlu diperhatikan pemerintah. Artinya bukan hanya saja ekonomi makro, tapi juga ekonomi mikro yang dirasakan langsung di meja masyarakat, di meja dapur masyarakat dan juga perut masyarakat, itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Lalu dalam isu aktual nasional, kami juga menangkap bahwasanya harga-harga kebutuhan pokok mahal menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan. Ada 37,5%. Artinya ini menjadi angka nomor 1 di antara isu-isu lain. Ada yang pertama harga kebutuhan pokok, yang kedua susah mencari kerja, yang ketiga biaya berobat kesehatan mahal. Nah, itu tentu menjadi catatan pemerintah, dan pemerintah tidak berhenti terhadap kepuasan secara makro, yaitu 72,2%. Baik, itu. Baik, nah kalau begitu langsung saja analisa dari teman-teman Indef, ada Mbak Esther di sini. Dari survei tadi dikatakan ya oleh Mas Ahmad ya, bahwa untuk bidang ekonomi, hukum dan politik ini menjadi survei hasilnya ini bidang paling penting untuk diperhatikan. Bisa kalau dalam kata lain sederhananya paling bawah lah tingkat kepuasannya. Nah, kalau dari Indef sendiri, kalau kita bandingkan juga dengan substansi kritik dari teman-teman mahasiswa dalam unjuk rasa, kan benang merahnya kurang lebih sama ya Mbak Esther ya, mengkritik soal perekonomian. Tadi sudah dikatakan juga ya, perekonomian ini spesifik soal adanya harga kebutuhan pokok, kemudian lapangan kerja, hingga juga biaya berobat mahal. Nah, pertanyaannya Mbak Esther, apakah memang sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto persoalan ekonomi ini dilihat pengelolaan fiskalnya selama ini sangat jauh dari kata yang bisa kita katakan harapan kita, dan akhirnya kegelisahan yang muncul ke permukaan ini menjadi suatu hal yang tidak bisa terhindarkan lagi? Iya.
Terima kasih Mbak Soza. Jadi kalau kita melihat ya bahwa memang alokasi-alokasi anggaran yang ada di APBN ini memang untuk anggaran-anggaran prioritas yang kita tahu seperti MBG, kemudian Kopdes Merah Putih dan berbagai program prioritas yang lainnya. Nah, masyarakat melihat bahwa ketika konsepnya mungkin bagus gitu ya, tetapi ketika implementasinya itu belum tentu bagus gitu. Nah, adanya kasus-kasus korupsi yang diungkap di media dan memang sudah terbukti ada korupsi. Nah, ini yang membuat masyarakat ya, khususnya mahasiswa itu melihat oh ini tidak beres gitu ya. Nah, alangkah baiknya misalnya mereka melihat bahwa sudah ini dialokasikan saja ke anggaran-anggaran yang memang punya multiplier effect yang lebih luas dan jangka panjang dampaknya, begitu Mbak Sosa. Baik, nah tapi pertanyaannya Bu, ketika sudah disusun, apakah bisa semudah itu jika terjadi gelombang aksi, maka pengubahan alokasi ini bisa dilakukan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, atau bagaimana sebenarnya? Boleh diberikan mungkin konteks secara tata urutannya? Iya, kalau dalam APBN itu kan kita mengenal rencana anggaran penerimaan belanja negara gitu ya. Nah, ketika sudah dirilis menjadi APBN dan ternyata ada revisi itu sangat dimungkinkan. Jadi ada namanya APBNP gitu ya, APBN perubahan. Nah, ini sangat dimungkinkan. Apalagi kalau kita lihat bahwa alokasi anggaran tersebut memang mungkin secara monitoring dan evaluasi belum terlalu berdampak gitu kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, alangkah baiknya memang anggaran-anggaran ini dialokasikan untuk program-program yang memang benar-benar punya multiplier effect yang lebih luas di masyarakat dan jangka panjang, bukan hanya pada solusi-solusi yang jangka pendek. Dan kalau kita bicara tentang ekonomi, dari program-program tersebut lebih heavy pada consumption gitu loh. Jadi kalau consumption itu lebih banyak di boosting ya, banyak didorong, ya memang dampaknya pertumbuhan ekonomi akan ada gitu. Namun itu bersifat temporer. Nah, ketika insentif tersebut dihentikan atau anggaran untuk alokasi tersebut dihentikan, maka dampaknya pun juga selesai gitu. Jadi harusnya pemerintah memang harus lebih cermat gitu mencari program-program yang memang berdampak jangka panjang ya, khususnya misalnya ketika kita bicara tentang belanja modal gitu ya, harusnya lebih banyak atau lebih besar daripada belanja rutin ya, sehingga kedepannya ketika insentif atau alokasi anggaran tersebut dihentikan, maka masyarakat bisa mencari pendapatan ya, mendapatkan income sendiri, ke penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, ke pendidikan yang lebih luas aksesnya, ke kesehatan yang lebih luas aksesnya, dan seterusnya Mbak Zoza. Baik. Nah, kita akan gali juga ya. Kalau itu kan tadi analisa yang disampaikan oleh dari Indef. Nah, apakah teman-teman ingin menambahkan mungkin terkait dengan apalagi catatan paling penting mendasar untuk segera diberikan atensi lebih khusus oleh teman-teman kita yang duduk sebagai eksekutif. Usai jeda yang satu ini kita akan kembali, pemirsa, tetap bersama kami. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya.
Lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Jadi tadi kalau kita sudah menyimak ya, kalau dari hasil survei memang dibenarkan bahwa ekonomi ini menjadi salah satu bidang yang perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah karena tingkat kepuasannya termasuk yang paling rendah. Nah, ada juga tadi masukan yang disampaikan oleh Paul Troking, apa yang harus paling penting diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja dan juga tadi seperti masalah kesehatan ya. Dan dari Indef juga menambahkan kurang lebih penting untuk melakukan pembenahan dari bagaimana penggunaan dana APBN. Nah, kalau teman-teman di UI bagaimana? Apakah ada tambahan lain mungkin terkait dengan catatan agar pemerintah ini bisa bergerak dari permasalahan dasar sehingga persoalan-persoalan lain yang juga dimaktubkan dalam tuntutan tersebut bisa juga dikerjakan dengan hasil yang lebih real? Baik, ya, terima kasih Mbak Sos ya kesempatannya. Jadi memang kami dari Universitas Indonesia dan tentunya mewakili keresahan masyarakat yang lainnya, memandang sebenarnya kondisi hari ini ada misalokasi sumber daya yang besar-besaran. Kita tahu anggaran makan bergizi gratis itu jumlahnya sangat besar, sedangkan ini yang membuat kondisi fiskal kita tercekak. Di tengah kondisi global yang kian menekan juga, akhirnya fiscal space kita atau ruang fiskal kita semakin menipis dan tentu ini akan berpengaruh kepada banyak sekali hal. Padahal kalau kita lihat ya, bagaimana kondisi hari ini yang ada survei bagus misalnya, 70 sekian persen puas dengan kinerja Prabowo dan Gibran, saya rasa juga harus disandingkan dengan data-data lainnya. Misalnya indeks harga konsumen. Kita juga harus lihat data-data lain, misalnya penurunan daya beli masyarakat. Bahkan sampai ke data-data seperti kelas menengah yang kian terkikis. Kelas menengah yang kian terkikis ini kan menandakan kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian kita itu semakin tergerus. Mereka turun ke kelas yang lebih bawah lagi atau aspiring middle class atau bisa dikatakan yang satu level di bawah kemiskinan itu bertambah gitu ya di kondisi hari ini. Saya rasa data ini yang harus bisa kita lihat secara komprehensif, bukan hanya data tentang bagaimana masyarakat melihat kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi bagaimana masyarakat juga merasakan yang tercermin dari data-data seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, kemudian saya melihat kalau kita memandang ya, sebenarnya apa yang sebenarnya harus pertama-tama dilakukan oleh pemerintah tadi, yang kami sampaikan tentang sense of crisis. Akui dulu ada kesalahan, bangun komunikasi publik yang baik. Kalau pemerintah hari ini masih bicara soal masyarakat di desa tidak pakai dolar, jika rupiah ke sana ke sini asalkan Purbaya masih tersenyum berarti perekonomian masih baik. Ini adalah bentuk dari pemerintah yang tidak memahami sebenarnya kondisi yang sebenarnya seperti apa, dan hal-hal yang disampaikan itu bukan yang menenangkan masyarakat, tapi malah menunjukkan ketidakpahaman akan masalahnya. Kami juga memandang sebenarnya kalau kita mau bicara hari ini dari sisi perekonomian ya, saya izin menyambung yang tadi Bu Esther sampaikan, tantangan yang harus dilalui oleh Indonesia untuk bisa beranjak dari negara dengan pendapatan menengah adalah dengan membangun lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan inilah yang sayangnya pemerintah tidak bisa address dengan baik gitu ya. Kalau tadi kita lihat anggaran makan bergizi gratis yang sangat besar itu hanya fokus pada konsumsi, sedangkan bagaimana kondisi di iklim usaha dan pembukaan lapangan kerja masih dalam kondisi yang stagnan atau menurun, ini berbahaya. Jangan sampai ada anak sekolah yang dia diberi makan, tapi orang tuanya bekerja serabutan. Jangan-jangan ada anak-anak di Indonesia hari ini yang bisa menikmati makan siang, tapi orang tuanya tidak tahu ingin beli makan malam seperti apa. Karena kerjanya tidak pasti, jika hari ini dapat penghasilan belum tentu besok dapat penghasilan, dan jika diterpa musibah seperti sakit, tidak bisa mendapat kompensasi dari perusahaan karena lapangan pekerjaan yang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja ini seperti apa kondisinya? Kita bisa lihat 60% pekerja kita itu ada di sektor informal. Itu berarti 60% dari pekerja kita itu tidak memiliki jaminan kesehatan yang layak, tidak memiliki jam kerja yang jelas. Sedangkan pemerintah malah menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk program yang eksesif gitu ya. Dan fokusnya itu hanya kepada konsumsi saja. Padahal kalau kita lihat ke data Susenas ya, atau Survei Sosial dan Ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik, ada 15% orang Indonesia yang menyatakan khawatir tidak dapat
memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, inilah yang kami lihat sebagai target dari program makan bergizi gratis. 15% ini, termasuk juga yang ada di daerah-daerah 3T, bukan dilaksanakan secara universal untuk semua orang. Dampaknya kan akhirnya sekarang kita terlalu membuang-buang uang ke sana tanpa sadar ada kegiatan-kegiatan lain atau fokus-fokus kebijakan yang lain yang bisa dialihkan. Sedangkan saat kita mau melihat apa yang bisa kita lakukan untuk sektor lain, misalnya kesehatan, misalnya sektor pendidikan, misalnya sektor untuk membuka lapangan pekerjaan, anggarannya sudah habis atau ruang fiskalnya terbatas. Jadi kami rasa permasalahannya ada di situ. Kami mendukung ide-ide baik yang pemerintah miliki, tapi jika bicara tentang pengaplikasian, implementasi yang menggunakan pajak rakyat, tidak boleh main-main sama sekali. Dan hari ini pemerintah jelas main-main. Baik, nah kemudian kita kaitkan sedikit dengan pemerintah yang tadi di statement kan ya terakhir terlihat main-main. Kita tahu sebenarnya Presiden memiliki kurang lebih ya ada 10 penasehat khusus untuk bidang-bidang strategis. Perekonomian termasuk di dalam hal tersebut. Nah pertanyaannya Mas Jundi, masih ke Mas Jundi. Sebagai mahasiswa yang juga turut menyuarakan aksi unjuk rasa kemarin. Nah apakah keberadaan dengan sebanyak itu ya penasehat di bidang strategis dan juga para menteri yang bekerja justru ini semakin memperlambat gerakan pemerintah atau bagaimana sebenarnya mengevaluasi cara mereka berkoordinasi sehingga kita sampai ada di titik ini saat ini? Baik, ini pertanyaan yang menarik Mbak Soza menurut saya. Jika kita lihat memang dalam postur kabinet hari ini, memang banyak sekali jabatan-jabatan yang ditambah. Ada penasihat khusus, ada utusan khusus presiden, berbagai kementerian sekarang punya wakil menteri, tidak hanya 1, bahkan 2 atau 3. Ini sebenarnya pertama harus kita lihat apakah tepat sasaran atau tidak. Nah, untuk menjawab itu, maka kita masuk ke pertanyaan Mbak Soza tadi. Apakah ini memperlambat atau tidak? Saya rasa yang paling penting adalah presiden punya komitmen untuk mendengarkan para ahli. Presiden seharusnya punya komitmen untuk sadar bahwasannya suara-suara yang mengkritik itu adalah bagian dari usaha membangun negeri ini. Adalah bentuk cinta dari mahasiswa, dari akademisi, dan lain sebagainya. Jadi saya nggak melihat penting lagi mempertanyakan apakah banyaknya penasihat-penasihat presiden itu berdampak baik atau buruk. Pertanyaannya presiden mau mendengarkan atau tidak. Karena yang hari ini bersuara bukan hanya mahasiswa, tapi juga banyak sekali akademisi. Sejak tahun lalu, muncul berbagai tuntutan dari berbagai aliansi ekonomi Indonesia, kemudian berbagai pemerhati hukum, pemerhati politik, semua berbicara untuk memberikan masukan-masukan konstruktif kepada pemerintah. Tapi kita bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi dalam level pengaplikasian ya, atau dalam level implementasinya. Nyatanya tidak ada perubahan yang betul-betul nyata atau komitmen terlebih dahulu. Kita nggak melihat sinyal ada komitmen pemerintah untuk dalam hal ini Presiden Prabowo ya, untuk mendengarkan suara-suara tersebut. Jadi bagi saya dan mahasiswa lainnya, kita tidak melihat apakah penting kita membicarakan berbagai jabatan-jabatan penasihat. Pemerintah punya komitmen atau tidak. Jika pemerintah punya komitmen, tidak perlu penasihat-penasihat itu ada. Kita tinggal lihat data, kajian, ataupun policy brief yang sudah diberikan oleh para akademisi dan mahasiswa. Saya rasa itu sudah cukup. Begitu, kurang lebih. Baik, nah kalau begitu kita akan minta tanggapan dari Poltreking seperti apa melihat bahwa sepertinya banyaknya para penasihat dan juga tim yang dipunyai oleh pemerintahan saat ini ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan juga terhadap harapan masyarakat atas kinerja pemerintah. Nah kemudian kalau kita lihat ini di satu sisi ya agak ada ironi yang cukup menarik. Ternyata MBG ini menjadi salah satu program yang paling direspon positif oleh masyarakat, tetapi di sisi lain program dengan dana jumbo ini memiliki persoalan hukum nih, Mas Ahmad, yang baru saja terungkap dan menjadi catatan serius. Nah, kalau dari Poltreking sendiri, dengan survei yang dilakukan di lapangan, apa sebenarnya yang paling penting untuk dibenahi oleh pemerintah, apalagi dengan memanfaatkan dan begitu banyak orang-orang yang bekerja membantu Presiden untuk menjalankan program prioritas tersebut? Ya, baik. Terima kasih Mbak Soza. Dalam hal ini, struktur pemerintah dengan tim yang sangat besar dan juga akomodasi tim yang begitu kuat gitu dalam berbagai segmen, berbagai bidang, seharusnya pemerintah perlu bisa mengakselerasi kinerjanya lebih baik. Baik itu dalam bidang yang sudah bisa dibilang positif ataupun yang bahkan yang lebih perlu diperhatikan yang saat ini adalah bidang ekonomi ini, bidang politik, ekonomi dan juga hukum. Nah, artinya dengan
adanya berbagai unsur yang menjadi bagian pemerintah, bahkan terakhir dari kaum buruh yaitu Said Iqbal menjadi penasihat presiden. Nah, artinya presiden seharusnya bisa bekerja lebih kuat, bisa bekerja lebih strategis dan lebih taktis sehingga menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat publik. Nah, selain dari itu adalah tentu analisis dari teknokratis perlu dilihat juga. Jadi kemampuan teknokratis dari siapa yang mengisi jabatan tersebut perlu dilihat secara gamblang dan secara keseluruhan sehingga publik merasa bahwasanya siapa yang mengisi jabatan tersebut sudah sesuai kinerjanya, sesuai bidangnya begitu. Lalu kedua terkait MBG, dalam data kami MBG memang menjadi salah satu program mercusuar yang paling populer. Data kami menangkap bahwasanya 92% publik itu tahu MBG. Namun dari menjawab yang tahu itu hanya 55% yang mengatakan puas. Artinya secara equilibrium itu datanya sangat sedikit orang yang mengatakan cukup puas. Itu berbanding sama dengan orang yang tidak puas. Itu ada sekitar 41%. 41,2%. Nah, teman-teman mahasiswa ini yang mengatakan bahwasanya MBG ini perlu dievaluasi dan ini merupakan adalah golongan orang-orang yang mengatakan yang perlu mengevaluasi MBG dalam persentase 41,2% ini sehingga perlu diperhatikan juga kualitasnya. Ketika popularitas yang meninggi dalam satu program maka ekspektasi publik terhadap kualitas itu sejalan berkelindan semakin tinggi juga. Maka pemerintah perlu memperhatikan bukan hanya saja melaksanakan program, tapi juga menjaga kualitas, meningkatkan kualitas. Nah, dari beberapa insiden, dari beberapa momen akhir-akhir ini, MBG memang ada evaluasi, ada akselerasi sehingga perlu dilanjutkan untuk bisa evaluasi lebih lanjut. Tidak hanya berhenti pergantian ketuanya, tapi juga perlu diperhatikan implementasinya secara detail sehingga bisa menjawab apa yang diharapkan oleh publik gitu. Baik, nah kalau perbaikan juga kita dengar ya sudah mulai dilakukan, MBG juga termasuk salah satu program prioritas yang saat ini tengah dievaluasi secara serius. Pertanyaannya Mbak Esther, apakah langkah yang sudah ditempuh oleh pihak pemerintah dan juga Bank Indonesia ya, kita lihat apa yang sudah dan sedang berlangsung saat ini dari sisi pengamatan seorang ekonom, apakah ini sudah on the right track menuju ke arah perbaikan atau justru bagaimana kira-kira analisanya agar bisa kita lihat implikasi ya pada sektor-sektor yang tadi ya, perbaikan harga pokok, harga kebutuhan pokok, kemudian lapangan kerja dan juga berbagai faktor lain. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Sosa. Jadi kalau kita lihat ya dari hasil survei dulu ya yang tadi dikatakan oleh Mas Ahmad, 72% itu masyarakat puas gitu ya. Kemudian 55% masyarakat puas terhadap MBG gitu. Nah, saya ingin melihat lagi dari struktur demografinya gitu, responden, bagaimana dengan tingkat literasi mereka gitu ya. Apakah mereka punya education level yang rendah, menengah, atau malah tinggi gitu. Nah, kalau itu harusnya dibuka ya. Sehingga kita tahu mana responden yang mengatakan puas, mana yang tidak gitu. Itu yang pertama yang saya perlu ini kan. Nah, hasil survei tersebut juga kita lihat lagi harus comparable dengan indikator-indikator makro yang lainnya gitu. Saya sepakat tadi yang dikatakan oleh Mas Yundi gitu. Nah, karena ini sangat berpengaruh pada hasil survei tadi gitu. Nah, ketika kita lihat lagi apakah hasil survei itu memang benar-benar salah satu yang menjadi feedback untuk program pemerintah. Nah, ini juga harus di-compare dengan analisis data sekunder. Nah, Indef sebenarnya punya analisis data sekunder dengan menggunakan overlapping generation model gitu ya. Kami bekerja sama dengan United Nations terkait dengan analisis tersebut. Nah, kami melihat bahwa program MBG ini sebenarnya konsepnya bagus gitu ya. Saya beberapa kali
bertemu dengan policy makers dan berusaha mengatakan dengan fiscal space yang sangat sempit ini, maka kalau memang itu program janji presiden, maka kalau memang harus dilakukan, maka kita harus melihat lagi, harus based on riset dulu, kemudian pilot dulu, baru kita kalau memang itu berhasil dan hasilnya bagus, baru kita amplifikasi gitu dalam bentuk yang lebih luas benefit penerima benefitnya. Nah, masalahnya berdasarkan hasil analisis OLG (Overlapping Generation Model) yang kami kerjakan, program MBG ini baru akan berdampak setelah 6 tahun kemudian gitu. Dan itu pun dengan catatan ya, menunya harus sesuai ya, memenuhi kecukupan gizi dan seterusnya. Nah, pertanyaan Mbak Sosa tadi, apakah pemerintah ke depannya itu sudah melakukan perbaikan-perbaikan itu? Ya, saya rasa ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena kami dari akademisi sekaligus riset think tank ya, dan saya yakin para mahasiswa dan stakeholder terkait tujuannya baik kok. Tujuannya ingin Indonesia ini lebih baik gitu. Indonesia ini tidak terjebak dalam middle income trap. Sehingga apa yang harus dilakukan ya, pertama harus disiplin fiskal gitu. Jadi alokasikan anggaran-anggaran yang memang punya dampak multiplier effect yang lebih luas dan jangka panjang. Yang kedua, memang ini kabinetnya terlalu gemuk ya menurut saya gitu, sehingga belanja rutin, alokasi anggaran untuk belanja rutin ini lebih banyak dialokasikan untuk apa? Belanja rutin, kegiatan-kegiatan rutin gitu. Nah, daripada belanja modal. Padahal kita tahu fiscal space kita, tax ratio kita hanya 9%, 10% gitu ya. Nah, sehingga ke depan ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk perbaikan Indonesia ke depannya. Baik, nah saat ini Bapak Ibu sudah turut bergabung, yang kita tunggu-tunggu ya, ada Pak Bahtera Banong, jubir Partai Gerindra, untuk bisa menanggapi kurang lebih terkait dengan apa yang kita bahas. Dan juga saya akan masuk pertama mengenai gelombang aksi unjuk rasa, demonstrasi dari teman-teman mahasiswa yang masih terus berlangsung sejak pekan lalu hingga dengan saat ini. Tadi Pak Bahtera dari perwakilan Ketua BEM UI ya, Mas Yundi, sudah menyampaikan bahwa sepertinya respons yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh pemerintah ini belum cukup. Bahkan komunikasi yang dibangun terkesan defensif dan mempertanyakan di mana sense of crisis pemerintah di tengah kondisi yang ada saat ini. Boleh diberikan tanggapannya, Gerindra? Terima kasih Mbak, selamat malam buat semuanya. Mohon maaf agak terlambat tadi, ada rapat sedikit. Tentu ya kami berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sejak mulai hari Jumat sudah melaksanakan demonstrasi, dan tentu itu baik ya bagi demokrasi kita dalam rangka agar setiap penyampaian pendapat, setiap aspirasi, kemudian baik itu berupa saran ataupun kritikan, tentu pemerintah akan selalu membuka ruang ya, bahwa negara kita kan memang negara demokrasi dan bebas, siapapun yang ingin menyampaikan aspirasinya, pandangannya, kritiknya terhadap program pemerintah, terutama program-program prioritas. Kami juga tidak Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa beliau sangat terbuka, beliau tidak anti kritik, dan kalau kayak kita lihat Pak Prabowo sangat egaliter ya. Jadi sekali lagi kami berterima kasih, dan selanjutnya kami juga mengapresiasi ya teman-teman mahasiswa yang berdemonstrasi sampai sejauh ini. Alhamdulillah tidak ada aksi-aksi di luar batas anarkisme, dan menurut hemat kami ya yang seperti inilah yang harus kita terus dukung agar ya, karena kan namanya demonstrasi itu juga baik untuk demokrasi kita dan baik untuk pemerintah, agar selalu diingatkan supaya program-program kerja pemerintah itu bisa lebih tepat sasaran. Dan kalau menurut Pak Prabowo bahwa ini kita anggap sebagai obat, sebagai vitamin, untuk kemudian agar pemerintahan tetap berada di jalur yang rule yang benar ya. Jadi saya pikir itu adalah sesuatu yang baik ya, patut kita apresiasi. Namun dalam rangka menyampaikan pendapat ataupun kritikan,
tentu juga harus berbasis fakta dan berbasis data. Baik. Jadi silakan berdialektika, silakan berargumentasi, itu diperbolehkan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa insya Allah pemerintah terus bekerja, Baik. ya, tidak pernah alergi dengan kritikan, dan pemerintah juga terus apa yang disampaikan oleh teman-teman terkait tuntutannya, bahwa kami ingin menjelaskan sekali lagi terkait soal pemborosan anggaran itu sejalan apa yang menjadi kehendak atau keinginan Presiden Prabowo, karena jauh sebelum Pak Presiden Prabowo menjabat, beliau selalu menyampaikan bahwa APBN kita setiap tahun mengalami kebocoran, maka dari itu harus diperbaiki. Dan pada saat beliau memimpin, dilantik sebagai presiden, beliau langsung menginstruksikan kemudian agar penggunaan anggaran ini harus diefisienkan, tidak boleh lagi ada pemborosan-pemborosan, tidak boleh lagi ada program-program yang misalnya tidak penting terus kemudian tetap dilakukan setiap tahun, misalnya perjalanan dinas dikurangin, terus kemudian kalaupun akhirnya harus ada perjalanan dinas, jumlah orang yang menyertai rombongan itu harus dikurangi, terus kemudian bagaimana kementerian lembaga disuruh berhemat, tidak perlu lagi misalnya anggaran-anggaran ATK yang tidak penting-penting itu harus dihilangkan, dan itu semua diinstruksikan baik di tingkat kementerian lembaga, begitupun sampai di tingkat pemerintahan kabupaten kota dan provinsi. Artinya apa? Itu juga sejalan dengan apa yang menjadi keinginan Presiden Prabowo. Maka dari itu kami berterima kasih kepada teman-teman yang terus senantiasa mengingatkan pemerintah agar berada di jalur yang benar, berada di rel yang benar. Jadi itu namanya aksi demonstrasi itu kan baik juga buat demokrasi kita. Baik, nah mumpung ada Pak Batra sudah bergabung, saya berikan kesempatan bagi Mas Syundi. Tadi saya menggarisbawahi kurang lebih kalimat terakhir atau dari apa yang disampaikan Pak Batra adalah pemborosan anggaran. Ini juga menjadi salah satu persoalan yang diperangi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini konteks pemborosan anggaran APBN juga masuk dalam substansi yang diprotes oleh teman-teman di BEM UI. Silakan Mas Syundi tanggapannya. Baik, terima kasih Bang Batra atas penjelasannya. Terima kasih, Tadi sama-sama disampaikan bahwasannya, betul, terima kasih Mas. Tadi disampaikan bahwasannya Pak Presiden Prabowo mendengarkan dan sangat senang dengan kritik. Tentu mendengar ini juga kami akan dengan senang hati menyambut penyampaian ini, jika memang dalam implementasinya juga nanti terlihat betul-betul komitmen itu ada. Jadi kalau misalnya disampaikan Presiden juga menginginkan kok efisiensi gitu dari APBN. Itulah mengapa timbul Perpres nomor 1 tahun 2026 gitu tentang efisiensi. Tapi sayangnya kami tidak memandang bahwasannya efisiensi yang pemerintah harapkan atau yang pemerintah definisikan itu sejalan dengan apa yang masyarakat perlukan. Karena efisiensi yang dilakukan sejak awal tahun begitu memang memotong anggaran seperti perjalanan dinas dan sebagainya. Kami harus apresiasi itu. Tapi kemudian transfer ke daerah yang dipotong ini menjadi satu permasalahan lain di daerah. Bagaimana bisa daerah yang kesanggupan fiskalnya berbeda-beda tapi semuanya kena potong gitu. Ada beberapa daerah yang bisa survive, ada beberapa daerah yang tidak survive, dan apa yang harus dilakukan daerah untuk dapat menambah kapasitas fiskal daerahnya? Di beberapa daerah yang dilakukan adalah menaikkan pajak daerah. Itulah yang terjadi di Pati begitu dan akhirnya menimbulkan social unrest atau unjuk rasa massa yang juga kita sama-sama tahu itu menunjukkan ada efisiensi yang salah. Kemudian dana yang sudah diefisiensikan itu juga dialihkan kepada program yang sedari awal stance kami itu adalah program yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran dalam targetnya, juga tidak cukup andal atau tidak bisa dilihat sebagai tata kelola yang baik dalam aplikasinya. Jadi kita bisa lihat bahwasannya anggaran APBN adalah cara pemerintah melihat dan mencoba mengadres permasalahan yang bangsa ini lalui hari ini. Kita bisa lihat bahwasannya selama 15 tahun ke belakang begitu ada peningkatan prioritas pemerintah dibandingkan ke perlindungan sosial kepada anggaran untuk aparat. Kita bisa lihat dari 2009 sampai 2026 itu terjadi peningkatan dari anggaran kepolisian dan Kemenhan gitu sehingga saat dulu 2009 kita bisa lihat anggaran Polri dan Kemenhan itu hanya 3/4 dari anggaran perlindungan sosial. Tapi di tahun 2026 anggaran Polri ditambah anggaran Kemenhan itu 2 kali belanja perlindungan sosial. Dari situ kita bisa lihat sebenarnya pemerintah punya fokus yang seperti apa. Jadi saya senang misalnya tadi Bang Batra sampaikan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita juga lihat
apa dampak dari efisiensi itu dan kemana uang efisiensi yang pemerintah telah simpan. Tadi kami melihat kalau misalnya ujungnya lari ke program MBG yang dari awal sudah salah dalam desainnya, tidak bisa kami benarkan. Kemudian fakta bahwa anggaran lain juga sangat besar, misalnya untuk Kepolisian Republik Indonesia serta Kementerian Pertahanan dibanding perlindungan sosial, itu menunjukkan bagaimana sebenarnya prioritas pemerintah dan memandang permasalahan yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Begitu menurut saya. Baik, boleh tanggapannya Bang Batra singkat saja? Ya, tentu terkait dengan dana transfer, kami ini menegaskan bahwa kami bersama Kemendagri. Jadi memang Mas Yudi, dalam setiap penyusunan APBD itu memang selama ini dilakukan pendampingan oleh Kemendagri, dan setelah dilakukan pendampingan memang banyak sekali program-program kerja yang tidak semestinya, terus kemudian itulah yang dipelototin oleh pemerintah pusat, dan akhirnya apa? Tadinya yang kita anggap bahwa begitu dipotong dana transfernya, terus kemudian dipelototin program kerjanya, ternyata bisa dilakukan efisiensi dan memang banyak yang tidak tepat sasaran. Dan faktanya seperti itu. Jadi banyak sekali daerah menyusun program kerjanya ya melalui APBD itu, ditemukan fakta-fakta bahwa memang efisiensi. Nah inilah yang diperbaiki, bahwa memang ada daerah yang ketergantungan TKD-nya sangat besar sama pemerintah pusat, tetapi itu juga akan kita carikan solusi. Tidak serta-merta misalnya kita biarkan seperti itu. Nah itulah yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat, ya, bahwa dalam penyusunan APBD, baik itu kabupaten kota begitupun provinsi, kalau kita benar-benar menyusun mana yang menjadi prioritas, ya mana yang tidak perlu, maka insya Allah pasti akan sebenarnya tidak jadi problem itu, yang pengurangan TKD itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menegaskan sekali lagi ya bahwa seandainya Pak Prabowo tidak melakukan efisiensi di sejak awal pemerintahan beliau, tiba-tiba misalnya ya ada situasi global yang melanda kita seperti hari ini, ya bagaimana geopolitik, bagaimana geoekonomi, maka saya akan memastikan bahwa mungkin akan lebih parah lagi. Nah maka dari itu kita bersyukur ya punya pemimpin seperti Pak Prabowo yang punya visi atau bacaannya ke depan lebih maju sehingga bisa kalau kata kasarnya mampu memprediksi situasi itu. Karena jauh-jauh sebelumnya Pak Prabowo sudah mengatakan bakalan ada perang nih di dunia, dan itu faktanya terjadi. Nah seandainya misalnya kita tidak melakukan efisiensi sejak awal, maka itu akan lebih memperparah situasi kita. Nah saya pikir ini memang tantangannya tidak mudah. Karena kan tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah bukan hanya faktor internal, tapi faktor eksternal juga yang begitu kuat. Kita tahu bahwa situasi global yang tidak pasti ini, itu semualah yang mempengaruhi, sehingga bangsa kita kan tidak berdiri sendiri. Nah maka dari itu tantangan-tantangan inilah yang sedang yang dihadapi, dan insya Allah pemerintah bekerja sekuat tenaga untuk kemudian menyelesaikan masalah satu persatu. Kalau kita lihat misalnya, saya agak flashback sedikit beberapa hari yang lalu. Banyak sekali yang mengkritik terkait soal pelemahan rupiah, terus kemudian bagaimana IHSG kita merosot jauh, dan alhamdulillah ya beberapa hari ini dengan perbaikan-perbaikan dan tentu dilakukan oleh pemerintah, akhirnya apa yang kita lihat bahwa hasilnya juga maksimal ya kan, nilai tukar kita juga sudah jauh di bawah 18.000, terus IHSG kita alhamdulillah sudah perlahan-lahan mulai membaik, dan bahkan sempat 3 hari terakhir kemarin reboundnya sangat jauh. Artinya apa? Insya Allah pemerintah akan terus bekerja maksimal ya. Apa yang menjadi tuntutan teman-teman itu insya Allah akan diperbaiki ya kan. Dan jauh sebelumnya juga sejak awal saya mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi tuntutan teman-teman itu juga sejalan apa yang menjadi keinginan Presiden Prabowo, karena jauh sebelum itu juga Pak Prabowo sudah melakukan secara perlahan-lahan yang menjadi tuntutan teman-teman itu. Baik Pak Batra. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi saya ingin memberikan kesempatan terakhir karena kita ingin dialog ini, diskusi ini menjadi suatu bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan tata kelola yang lebih baik lagi ke depannya. Terakhir dari Indef, mungkin Bu Esther, berdasarkan data yang dimiliki oleh Indef secara perekonomian, untuk waktu ke depan, based on data yang dimiliki saat ini yang terakhir ya, apakah ada hal-hal mungkin yang harus menjadi perhatian untuk mengantisipasi bagaimana kondisi ekonomi yang diprediksi akan terjadi di sisa waktu hingga 2026 setidaknya? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Soza. Jadi kalau kita lihat potret dari APBN dan ini berhubungan dengan bagaimana upaya untuk bisa memperbaiki ke depannya ya. Jadi
potret APBN ini harusnya dibenahin dulu ya. Belanja modal yang sekarang ini nampaknya lebih kecil daripada belanja rutin ini harus diperbesar gitu. Karena kita tahu bahwa belanja barang, belanja bunga, utang itu terus mengalami peningkatan gitu. Nah, sehingga dengan adanya alokasi anggaran di APBN untuk memberikan heavy pada belanja modal ini harus dilakukan gitu. Baik. Nah, sehingga ke depan ini menurut saya yang harus diperbaiki adalah heavy atau bikin prioritas program yang bisa menguatkan aliran modal yang masuk ke Indonesia lebih banyak, artinya kita punya capital ya yang kuat. Dan yang kedua, labor ya, skill labor itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk bisa menciptakan skill labor itu butuh pendidikan. Baik. Nah, dengan dua faktor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi akan bisa terakselerasi. Demikian Mbak Sosa. Baik, kita harapkan melalui Bang Batra yang bergabung pada diskusi kita saat ini, catatan-catatan yang disematkan oleh teman-teman lain ya dari Backdata Poltreking, Indef, dan juga dari BEM UI bisa disampaikan langsung nih kepada pemerintahan yang saat ini berjalan. Terima kasih Bapak Ibu, sayang sekali waktu kita terbatas, kita lanjutkan lain kesempatan. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mas.